Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak atau Ibu dosen, yaitu terutama ke Ibu Dianti selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman web dan teman-teman semua yang saya hormati dan kami hormati. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah pemrograman web yang berjudul Sistem Informasi Data Dosen Universitas Muhammadiyah Bandung. Sistem ini kami buat sebagai media untuk mengelola data dosen secara digital. Jadi seluruh proses mulai dari login, menambah data dosen, mengatur mata kuliah, membuat jadwal kuliah, sampai mencetak laporan sudah dapat dilakukan dalam satu aplikasi berbasis web. Aplikasi ini kami bangun menggunakan PHP native, MySQL sebagai database, Bootstrap untuk tampilan antarmuka, serta JavaScript sebagai pendukung beberapa fitur interaktif. Sebelum masuk ke demonya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari aplikasi yang kami buat atau web yang kami buat. Selama ini, pengelolaan data dosen sering kali masih dilakukan secara sederhana. Misalnya menggunakan file Excel atau pencatatan manual. Cara tersebut sebenarnya masih bisa digunakan, tetapi akan cukup merepotkan begitu jumlah datanya sudah banyak atau sudah menumpuk. Oleh karena itu, kami mencoba membuat sebuah sistem yang mampu mengelola seluruh data tersebut secara lebih rapih. Dengan adanya aplikasi ini, admin dapat menambahkan data dosen, mencari data dengan cepat, mengatur mata kuliah, membuat jadwal perkuliahan, hingga mencetak laporan kapan saja. Lalu sini, seperti yang kalian lihat, sini ada tampilan login. Ini adalah dashboard atau tampilan awal yang akan teman-teman lalui ketika menjalankan web atau aplikasi ini. Di sini saya ingin menjelaskan tentang halaman login ini. Halaman ini merupakan halaman pertama yang muncul ketika aplikasi dijalankan. Pengguna harus memasukkan username dan password yang sudah terdaftar agar dapat masuk ke dalam sistem. Sebelumnya, jika teman-teman belum mempunyai akun, pada aplikasi kami, halaman registrasi di sini berfungsi untuk menambahkan akun baru ke dalam sistem. Ketika pengguna mengisi nama, username, password, dan konfirmasi password, sistem akan melakukan beberapa validasi. Pertama, mengecek atau sistem mengecek apakah username sudah ada di database. Kedua, sistem memastikan password dan konfirmasi password sama. Setelah lolos validasi, passwordnya tidak akan langsung disimpan, tetapi terlebih dahulu dienkripsi menggunakan fungsi password khas agar lebih aman. Setelah itu data pengguna disimpan ke tabel registrasi sehingga akun tersebut dapat digunakan untuk login. Nah, karena di sini saya sudah mempunyai akun, saya akan langsung memasukkan akun saya. Di sini username saya adalah admin dan saya akan memasukkan passwordnya. Nah, dan jangan lupa, di sini saya mempunyai fitur Remember Me atau ingat saya. Jadi, apabila kotak ini dicentang, sistem akan menyimpan informasi login menggunakan cookie, sehingga pengguna tidak perlu login kembali selama masa aktif cookie masih berlaku. Coba saya centang dan masuk ke sistem. Nah, disinilah dashboard utama. Ketika tadi Remember Me telah dicentang, maka ketika logout atau langsung ke login PHP localhost, saya nyimpennya di tugas besar. Ke login PHP ini tidak akan ke login PHP lagi, tidak akan ke tampilan pertama lagi, tapi kita langsung ke indeks karena tadi sudah di Remember Me, ingat saya, atau cookie. Cookie itu fungsinya pengguna ini tidak perlu login kembali selama masa aktif cookie masih berlaku. Mungkin kita coba dulu. Nah, kita langsung ke indeksnya. Di sini ke dashboardnya juga. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan mengenai halaman dashboard oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian dashboard. Setelah berhasil login, pengguna akan masuk ke halaman dashboard seperti yang terlihat pada layar.
Dashboard ini merupakan pusat dari seluruh aktivitas. Pada aplikasi di bagian atas terdapat identitas pengguna, sedang login, beserta tombol logout. Kemudian terdapat beberapa menu utama yang dapat digunakan seperti tambah dosen, kelola mata kuliah, lihat jadwal kuliah, dan cetak laporan kuliah. Dengan menu-menu tersebut, pengguna dapat berpindah ke setiap fitur tanpa harus membuka halaman secara manual. Baik, pada dashboard juga terdapat fitur pencarian dan filter data. Fitur pencarian dan filter data. Menurut kami, fitur ini cukup penting karena ketika jumlah dosen semakin banyak, tentu akan sulit apabila harus mencari satu persatu. Oleh karena itu, kami menyediakan beberapa pilihan pencarian seperti berdasarkan nama NIDN, nama dosen, maupun program studi. Baik, di sini saya akan mencoba menggunakan fitur pencarian dan filter data. Kita masukkan NIDN yang ada, yang ingin dicari, contoh 240 10 211. Program studinya informatika dan ini boleh kita isi maupun tidak. Contohnya cari data 240, maaf salah. Nah, dan inilah yang terjadi. Jadi setelah pengguna memasukkan data yang dicari, sistem akan langsung menampilkan hasil yang sesuai sehingga proses pencarian menjadi jauh lebih cepat. Dan inilah hasil dari pencarian tersebut. Baik, di sini saya akan mencoba menambahkan tabel dosen dan form tambah yang ini, fitur ini. Selanjutnya adalah fitur utama yaitu pengelola data dosen. Pada halaman ini, seluruh data dosen ditampilkan dalam bentuk tabel yang berisi foto, NIDN, nama dosen, dan program studi. Setiap data memiliki tombol edit dan hapus sehingga pengguna dapat memperbarui data yang sudah tidak digunakan. Selain itu, terdapat tombol tambah dosen baru yang ditambahkan untuk memasukkan data baru. Baik, di sini saya akan mencoba menambahkan data dosen. Kita masukkan NIDN. Nama lengkapnya kita isi juga seperti kita pilih program studi teknik informatika, lalu foto, dan foto bebas sebenarnya mengisi. Lalu kita simpan data dan inilah data berhasil ditambahkan. Kita cari data tersebut pada bagian yang ketiga karena data tersebut baru ditambahkan, dan ini ada Asep Sofian teknik informatika. Lalu di sini juga ada aksi yaitu untuk mengedit maupun hapus. Kita akan coba mengedit. Kita akan mengganti nama, contohnya Asep Suganda teknik bioteknologi. Nah, setelah diedit kita bisa melihat hasil setelah diedit, dan ini dia datanya Asep Suganda. Dan kita juga bisa mengatur menggunakan fitur create hapus di sini. Contohnya kita akan menghapus data yang tadi, hapus, oke, data dosen berhasil dihapus, dan inilah hasilnya. Data tersebut sudah tidak ada. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan mungkin oleh teman saya. Selanjutnya akan menjelaskan mengenai fitur mata kuliah. Halaman ini digunakan untuk menyimpan daftar mata kuliah yang ada di Universitas Muhammadiyah Bandung. Data yang disimpan terdiri dari nama mata kuliah, jumlah SKS, dan juga kode mata kuliah. Data yang disimpan nantinya, data mata kuliah ini akan digunakan kembali pada menu jadwal kuliah sehingga pengguna tidak perlu mengetik nama mata kuliah berulang kali. Untuk menambah mata kuliah baru, pengguna hanya perlu mengisi kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan jumlah SKS di sini, di bagian sini. Kita isi, coba isi. Kosong nama mata kuliah,
bahasa Inggris. Ini untuk SKS dulu. SKS jika sudah, kita langsung simpan aja. Nah, setelah tombol disimpan akan muncul seperti ini. Data akan langsung masuk ke database dan otomatis muncul pada tabel daftar mata kuliah. Nah, kami juga menyediakan tombol kembali tadi agar pengguna dapat kembali ke halaman sebelumnya dengan lebih mudah. Nah, seperti itu. Lalu pada bagian ini sebenarnya kami menerapkan konsep hubungan antar data. Artinya data mata kuliah sudah dibuat, nantinya dapat digunakan kembali ketika membuat jadwal kuliah. Dengan cara tersebut, data menjadi lebih konsisten, lebih rapi, dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan penulisan karena pengguna tidak perlu menginput data yang sama berkali-kali. Nah, mungkin untuk daftar mata kuliah, penjelasan daftar mata kuliah UMB seperti itu, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya terkait jadwal kuliah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan, selanjutnya saya akan menjelaskan menu jadwal kuliah. Menu ini digunakan untuk mengatur jadwal mengajar setiap dosen. Informasi yang ditampilkan meliputi hari, waktu perkuliahan, nama mata kuliah, dosen pengajar, serta ruangan kelas. Sama seperti halaman sebelumnya, pengguna juga dapat melakukan edit maupun hapus data apabila terjadi perubahan jadwal. Di sini ada tambah jadwal. Tambah jadwal ini digunakan ketika kita ingin menambah jadwal. Contohnya, dosen pengajar kita pilih Muhammad Krisna. Lalu mata kuliahnya kita contohkan statistika. Lalu jadwalnya kita isi hari Jumat dan waktu kuliahnya di jam yang kita inginkan. Lalu contohnya sampai jam 17.25. Kita isi ruang kelasnya, contohnya ruang 7 lantai 2. Simpan jadwal, lalu kita tekan OK. Nah, di sini tertera menambah mata kuliah yang didosenkan oleh Muhammad Krisna dan mata kuliah statistika, waktunya tertera juga dan harinya juga tertera, ruangannya juga tertera. Dan ketika kita ingin mengganti ruangan itu atau mengganti waktu, itu bisa diedit. Kita contohkan mengganti ruangan lantai 8. Perbarui jadwal sama seperti tadi, tekan OK. Tuh, maka tertera ruangan pun akan terganti. Tapi ketika kita ingin menghapus mata kuliah tersebut juga bisa, kita tekan hapus, OK. Maka mata kuliah tersebut pun akan terhapus. Mungkin sekian dari saya tentang jadwal kuliah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya di sini ada bagian cetak laporan PDF. Fitur ini digunakan untuk menghasilkan laporan data dosen yang siap dicetak. Ketika tombol cetak laporan PDF ini ditekan, sistem akan menampilkan seluruh data dosen lengkap. Di dalamnya terdapat foto, NIDN, nama dosen, dan program studi. Ini contoh ketika sudah diklik bagian cetak laporan PDF-nya. Selain itu, laporan ini juga dilengkapi tanggal pencetakan, sehingga lebih informatif apabila nantinya digunakan sebagai dokumen administrasi.
Lalu teknologi yang digunakan yaitu selama proses pembuatan aplikasi ini kami menggunakan beberapa teknologi, yaitu diantaranya yaitu ada PHP native sebagai bahasa pemrograman utama, MySQL database, HTML dan CSS untuk struktur serta tampilan halaman. Lalu ada Bootstrap agar desain lebih responsif, agar kita bisa menginteraksikannya. Lalu ada JavaScript sebagai pendukung interaksi pada aplikasi. Selain itu, kami juga menerapkan berbagai konsep penting seperti CRUD, Session Legend, Session Login, Cookie Remember Me, upload gambar, search dan filter data, pagination, serta cetak laporan. Nah, jadi kesimpulannya, dari hasil yang telah kami buat, dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini mampu membantu proses pengelolaan data dosen menjadi lebih mudah dan lebih cepat dan terorganisir. Melalui tugas besar ini, kami mendapatkan pengalaman mengenai bagaimana membangun sebuah aplikasi web, mulai dari perancangan database, pembuatan antarmuka, pengolahan data, menggunakan PHP, hingga implementasi berbagai fitur yang biasa digunakan pada aplikasi web. Tentu aplikasi ini masih memiliki kekurangan yang sangat banyak dan dapat kita kembangkan terus ke depannya. Misalnya, dengan menambahkan hak akses pengguna yang lebih lengkap, dashboard, statistik, maupun integrasi dengan sistem akademik yang sebenarnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.